David kembali lagi, dan tadi kalau kita membicarakan mengenai sosok Kapolri selanjutnya Pak, yang terlihat sekarang ini kan udah kayaknya sudah di depan mata ya Pak ya sosoknya ya. Bapak mengenal betul nggak? Oh, kenal. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, karena dia termasuk orang yang smart, smart dan cukup kreatif dalam cara berpikir. Kemudian komunikasinya juga baik, prestasinya juga cemerlang ya Pak ya? Cemerlang. Kemudian banyak keunggulan-keunggulan yang dia miliki karena dulu pernah jadi wakil saya. Jadi pernah jadi saya Kapolsek Sawah Besar, dia wakil saya. Saya Kapolda di Banten, dia Kapolres di Serang. Saya kebetulan Kapolda di Sulawesi Tengah, menyelesaikan kasus Poso, dia ditugaskan di situ juga. Gitu. Sehingga saya cukup tahu yang bersangkutan. Dan Bapak merasa cocok ya Pak ya untuk menjadi Kapolri selanjutnya Pak? Ya, saya pikir itu pilihan yang terbaik. Oke. Pak, tapi kan tetap ada tradisi ya Pak ya? Tradisi bahwa senioritas itu tetap ada gitu Pak. Kalau dibilang Pak Tito sendiri kan bisa dibilang cukup muda. Nggak apa-apa nggak sih Pak? Saya pikir tidak menjadi hambatan karena memang secara formal di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 persyaratan calon Kapolri itu adalah perwira tinggi aktif dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan. Di situ tidak ada persyaratan senioritas. Cuman kepangkatan itu tentu kepangkatan yang tertinggi di bawah Kapolri apa? Yaitu kepangkatannya ya bintang 3. Nah, dia kan sudah memenuhi syarat bintang 3. Dan di dalam pembinaan karier Polri kalau sudah menduduki jenjang bintang 3 itu sudah pasti punya kemampuan untuk memimpin Polri. Tidak perlu diragukan itu. Karena dari sisi dari awal perwira pertama naik kedua terus itu ada persyaratannya. Mulai persyaratan waktu, persyaratan pangkat, persyaratan penugasan, kemudian persyaratan pendidikan. Pendidikan kan juga ada jenjang-jenjangnya. Nah, oleh karena itu kalau sudah mencapai level bintang 3 pasti dari sisi pengalaman, dari sisi kompetensi itu sudah mumpuni untuk bisa memimpin Polri. Nggak ada kekhawatiran akan terjadi konflik intern justru Pak? Saya pikir tidak, karena kita selalu menyampaikan waktu Wanjakti awal itu juga pernah saya sampaikan bahwa kita Wanjak akan menyampaikan calon Kapolri, mengusulkan calon Kapolri. Nah, tentu siapapun nanti yang dipilih oleh Presiden, kita komitmen untuk mendukung. Gitu. Nah, sekarang kalau kita beralih Pak, mengenai kasus-kasus yang pernah terjadi gitu ya, kan pasti tidak luput dari sebuah konflik juga di dalamnya. Misalnya Pak, yang justru bisa membahayakan keselamatan Bapak, bahkan mungkin keluarga, dalam bentuk ancaman dan apapun itu. Pernah nggak Pak ngalamin juga? Saya pikir kalau seperti itu kan itu bagian dari risiko tugas ya. Semua penugasan yang apalagi polisi pasti ada risiko-risikonya. Bagaimana pada saat itu datang kepada keluarga Pak? Bahkan disebutkan di situ kan alamat-alamat ada, kemudian jelas semuanya. Alamat saya juga ada, keluarga saya ada, bahkan orang tua saya pun disebutkan di situ. Itu kan, artinya secara manusiawi kan tetap aja Pak, rasa waspada itu tetap muncul pada saat Bapak kerja, pasti tidak nyaman. Ya, tapi begini kan, kita percaya, kita masing-masing punya keyakinan bahwa taruh risikonya paling tinggi kan mati. Kita punya keyakinan bahwa semua manusia pasti juga mati. Dan sudah tentu ada kapan kita mati, apa sebabnya, kemudian namun kita juga tidak tahu kapan itu terjadi. Itu rahasia Tuhan, rahasia Allah, gitu loh. Gitu. Kalau kita pada tempat yang berbahaya sekalipun, kalau belum ditakdirkan kita mati, kita tidak mati. Tapi biar kita nginep di hotel yang mewah pun, kalau hari itu, detik itu ditakdirkan untuk mati, pasti mati. Apapun caranya. Kita punya keyakinan itu. Sehingga
itu menambah mental kita. Gitu. Lebih Kalau kuat. memang nasib saya di sini kita harus mati ya pasti mati. Tapi kalau tidak pasti juga kita selamat. Oke. Kasus yang paling berat Pak yang menurut Bapak pernah alami? Ini pernah saya alami di Poso. Karena kita kan Kapolda Sulawesi Tengah Ya. menyelesaikan kasus Poso. Ini kasus yang cukup berat. Ya. Hampir setiap hari pasti ada bom meledak, ada orang ditembak, ada pembakaran atau dipotong lehernya. Ada saja. Hampir setiap hari. Dan saya walaupun Kapolda, saya berusaha untuk bersama anak buah di Poso selama 6 bulan untuk menyelesaikan kasus Poso. Tentu ancaman itu pasti ada. Nah, tetapi ya kita waspada gitu loh. Tapi itu termasuk juga ada sandungan-sandungan yang pernah dialami juga pada saat Bapak di Poso ya. Artinya sempat ada yang berpikir bahwa itu pelanggaran HAM di sana Pak. Ya bisa saja orang, karena memang waktu itu tidak ada alternatif lain. Tetapi tahapan yang kita lakukan itu sudah sesuai tahapannya, dari mulai yang lunak kita menghimbau, kemudian kita negosiasi untuk mereka menyerah. Nah itu sudah kita lakukan, bahkan dia minta kita berikan ultimatum, kita berikan maklumat, bahkan mereka minta perpanjangan waktu sampai waktunya habis. Kita berikan, tapi mereka juga tidak mau, pasti melawan dan akan siap mati. Okay. Nah oleh karena itu tidak ada jalan lain, kita lakukan operasi. Nah operasi ini pun dengan cara yang terukur. Kalau di situ ada korban, tentu ini bagian risiko dari operasi yang kita lakukan. Gitu loh, namanya bersenjata. Nah waktu itu kan kita yang meninggal cukup banyak, ada belasan yang meninggal. Kemudian yang kita tangkap ada 80-an orang. Nah, kemudian barang bukti yang kita sita, bomnya juga ratusan, senjata juga cukup banyak, gitu. Nah tentu apakah yang dikatakan korban ini adalah kita melanggar HAM? Tapi saya yakin tidak, karena waktu itu juga ada dari komisioner Komnas HAM yang mengikut di sana, ikut memantau proses ini. Artinya semua gitu. sudah sesuai dengan prosedur ya Pak ya? Kalau menurut saya sih sudah sesuai dengan prosedur. Gitu. Bagaimana dengan yang lain nih Pak? Ada konotasi-konotasi lain seperti rekening gendut Pak, ya kan? Karena ada datanya juga yang kita lihat, mungkin kalau dari kekayaan yang Bapak laporkan, ada kenaikan yang cukup drastis. Dari tahun 2001 kita lihat kenaikannya itu Bapak memiliki kekayaan kurang lebih adalah 1, sekian miliar, ditambah dengan $4.000 Amerika. Kemudian tahun 2014 itu adalah peningkatan cukup tajam, yaitu 8,2 miliar. Dengan 4.000 dolar Amerika. 2014 yang dilaporkan. Ya. Saya pikir kan hal yang wajar itu. Karena apa? Memang kalau dikatakan yang rekening gendut itu tadi, memang ada yang kita salah di dalam prosedurnya. Waktu itu kan sempat istri saya itu kena sakit Stephen Johnson syndrome. Itu yang parah sehingga kita bawa ke Singapura sampai 1 bulan untuk bisa sembuh kembali. Bahkan sampai sekarang masih harus kontrol setiap bulan sekali ke Singapura. Oleh karena itu kami untuk melindungi keluarga kita buat beli asuransi kesehatan. Nah itu sudah ada waktu itu 100, kita nambah kalau nggak salah 1 miliar. Nah 1 miliar itu diambil dari deposito istri saya. Cuman karena istri itu membayar polis suami, jadi tidak disebutkan identitasnya, hanya disebutkan nomor telepon, sehingga itu dicurigai sebagai dibayari oleh pihak ketiga, gitu. Dan saya sudah jelaskan ke KPK pun saya jelaskan, nggak ada masalah. Jadi semuanya clear Pak ya, artinya ya? Ya sebelum saya jadi Kapolri kan sudah kita jelaskan juga. Gitu. Bagaimana kira-kira ya Bapak menanggapi kasus-kasus yang mungkin menurut orang bahwa wah ini nih bagian negatif-negatifnya. Nanti kita tanyakan ya Pak ya. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. David masih bersama tentu saja Badrodin Haiti.